Baik, Bapak Ibu semua, karena untuk efektivitas waktu, supaya kita masih ada waktu sikir-sikir ini, Jumat antara asar dan maghrib adalah waktu mustajab ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat-sehat di room ini, ya. Amin. Selesai kuliahnya tepat waktu, karena berat itu Bu ya, sambil tetap kerja, terus meningkatkan kualifikasi. Saya sudah pernah merasakan itu sambil kerja ya. Jadi mudah-mudahan nanti tetap ya bahwa meningkatkan kualifikasi, mendapatkan keilmuannya, terus juga pekerjaan kita tetap lancar-lancar saja ya, dan bermanfaat nantinya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu semua. Mohon maaf nih kita jadinya 2 kali pertemuan ya dalam 1 hari. Mudah-mudahan tidak mengurangi. Iya, Baik, untuk pertemuan ketiga atau sebenarnya baru materi kedua, karena materi pertama pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah. Nah, kita masih nyambung Bapak Ibu semuanya tentang obat ya. Baik, saya akan screen dulu ya untuk materi pertemuan ketiga ya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu semua? Sudah? Sudah tampil slide-nya? Ya, oke, baik. Jadi untuk pertemuan ketiga atau bahasan kedua masih tentang obat, tapi kita akan meninjau fungsi, bagaimana gambaran mekanisme kerjanya, dan bagaimana stabilitas obatnya ya. Saya selalu setiap pertemuan menampilkan tentang capaian pembelajaran mata kuliah sama saja semua Bapak Ibu, mudah-mudahan semua ada wawasannya bertambah tentang obat sehingga bisa menguraikan kajian masalah dan situasi, bisa menilai kebijakan terkait itu dan merencanakan suatu program untuk mencari solusi. Kita tidak mau ya secara walaupun tenaga kesehatan banyak pasti mempunyai kompetisi yang berbeda, pasti untuk kesehatan di Indonesia kita mau bersinergi ya, semua dengan kompetensi masing-masing, tapi kita tetap bisa satu tujuan dan kita bersinergi bersama ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada yang terkait bisa kita jadikan sebagai acuan untuk perencanaan suatu program. Keterampilan yang sudah dapatkan berdasarkan pengalaman bisa kita sempurnakan dalam terutama bidang manajemen dan mampu mengembangkan aspek kepemimpinan dan cara berpikir dalam sistem ya. Jadi saya yakin dan percaya seiring bertambahnya usia kita lebih bijak dalam melihat segala permasalahan ya. Nah, untuk capaian pembelajaran khusus ya untuk pertemuan ketiga ini atau materi kedua ya, maaf saya tidak ubah ini pertemuan keduanya, memahami, menjelaskan dan menganalisis permasalahan terkait fungsi, mekanisme kerja dan stabilitas obat. Semua yang kita pahami tentang obat nanti akan kita aplikasikan dalam pengelolaan obat. Itu tujuan akhir dari materi dalam mata kuliah ini. Nah, sekarang kita lihat di fungsi obat. Jadi, obat sesungguhnya bukan hanya untuk kuratif ya, menyembuhkan kayak seperti itu. Ada banyak fungsi obat ya. Jadi bisa dikatakan obat itu adalah suatu bahan tadi yang dipergunakan dalam pertama menetapkan diagnosa. Terkadang dokter pun dalam menetapkan diagnosa butuh yang bahan yang kita kategorikan sebagai obat yang dibuat oleh farmasi untuk penetapan diagnosa. Nanti saya perlihatkan contohnya. Ada kategori obat itu untuk mencegah, ada mengurangi, menghilangkan penyebab penyakit, termasuk memperelok sebenarnya tubuh atau bagian tubuh manusia. Sekarang ada obat yang kita sebut ranahnya adalah kosmetik estetikal ya. Jadi sebenarnya dia ada kandungan-kandungan tertentu yang mengarah bukan lagi hanya dekoratif atau hanya untuk mempertahankan aspek kecantikan di kulit misalnya, tapi lebih ke arah mengobati jerawat parah yang gitu ya, severer itu ada berapa yang arahnya kita labeli kosmetik estetikal ya atau kosmetik medis. Nah, semua yang tujuan penggunaan obat ini untuk penyakit atau tadi mencegah mengurangi gejala penyakit ya, gejala simptomnya, luka ya,
jadi mengobati luka, kelainan badania maupun rohania ya, termasuk sebenarnya obat-obat yang berfungsi di obat-obat jiwa ya. Sekarang itu kalau misalnya untuk obat-obat jiwa, terkadang kan kita berpikir jiwa itu sangat abstrak kayak itu. Nah, ada atau keadaan cemas diberikan obat ansietas, anti-ansietas ya, misalnya aprasolam lah kayak itu. Nah, orang-orang yang diterapi dengan obat yang bisa sebenarnya bekerja di sistem saraf, tapi ternyata aspek kejiwaan itu bisa diperbaiki ya. Jadi itu obat itu sehingga kami dari farmasi yang sebagai apalagi namanya tenaga kesehatan yang memang diberikan ya untuk aspek kompetensinya adalah memproduksi, membuat obat, bahkan mendiscovery, menemukan obat baru, memperbaiki obat-obat yang ada sekarang dengan mungkin ada kekurangan yang kita temui dengan melakukan perbaikan-perbaikan ya. Itu semua di farmasi sampai nanti aplikasi ke pasien itu masih menjadi kompetensi utama farmasi. Nah, ini biasanya obat itu bisa diperuntukkan pada manusia, bisa juga diperuntukkan pada hewan. Jadi kalau saya sih saya sangat tertarik sebenarnya obat-obat hewan veteriner itu ya. Kenapa? Karena dari segi apalagi namanya uji coba untuk discovery atau penemuan obat baru itu kita lebih secara etika penelitian itu jauh lebih apalagi ringan efeknya ya daripada kita mau ke orang coba manusia itu secara etikal sangat tinggi standarnya ya. Nah untuk obat hewan itu sekarang lagi maraknya kemarin saya maaf ya saya cerita sedikit kucing saya saja lagi kencing darah kayak gitu saya bawa ke dokter hewan terus dikasih obat kapsul apa gitu ya ada 4 obatnya itu saya bayar sampai 500-an ribu kayak gitu ya. Teman saya ada kucingnya melahirkan prematur itu dan masih ada tertinggal anaknya yang mati, kita bawa cepat ke emergency roomnya dokter hewan terselamatkan juga walaupun sempat diinfus 2 hari kayak itu. Jadi ada fenomena-fenomena bahwa obat-obat untuk hewan pun sudah sangat berkembang kayak gitu, hewan peliharaan ataupun hewan ternak ya. Kalau untuk hewan ternak terkadang ada infeksi-infeksi yang juga tergolong wabah outbreak kayak gitu ya, itu juga harus diatasi dengan obat-obat hewan, di mana saya S3-nya kemarin konsen di antibiotik resistensi, itu bisa salah satu yang faktor resistensi timbul karena penggunaan obat juga pada hewan yang substandar dan hewan itu merupakan hewan ternak kita konsumsi. Nah, konsumsi obat antibiotik yang residu sisa yang ada pada daging atau produk-produk hewan kayak telur dan sebagainya itu bisa saja memicu apalagi namanya ada paparan obat secara substandar terutama obat-obat yang akan menghambat atau membunuh bakteri atau virus itu potensi resistensinya sangat tinggi. Sehingga ini cuma saya lihat kemarin saya usulkan di Stiva untuk buka apalagi namanya mata kuliah lah kayak itu ya untuk veteriner masih belum diakomodir ya. Saya sangat tertarik di obat-obat veteriner. Jadi obat itu bisa untuk manusia, bisa untuk hewan ya. Nah, kemudian kita lihat fungsi. Nah, pertama tadi fungsinya adalah untuk menetapkan diagnosa. Nah, ada radiofarmaka yang kita juga kategorikan obat untuk diagnostik ya, misalnya yang mengandung radioaktif ya, iodin radioaktif, misalnya iodium 131 atau teknetium ya. Ini biasanya untuk thyroid scintigraphy ya, jadi sidik tiroid. Jadi kalau pasien diberikan itu untuk mengevaluasi ukuran dari tiroidnya dan lokasi jaringannya, sebelum mungkin diberikan pengobatan kuratifnya atau mungkin terapi lain untuk pengangkatan atau penyinaran kayak gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh obat yang berfungsi sebagai untuk menetapkan diagnosa. Kemudian untuk pencegahan, terkadang ada kita mengkonsumsi obat hanya untuk mencegah ya, mencegah keadaan tertentu, misalnya masuk di daerah endemi malaria, boleh diberikan obat-obat malaria dalam dosis preventif ini ya untuk dosis pencegahan. Misalnya kita kasih kloroquine atau proguanil ya, atau mungkin untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya, yang potensial mengalami anemia
ya kita berikan suplemen besi, atau mabuk perjalanan pun untuk menyenangkan, terutama anak-anak sering-sering seperti itu kita kasih anti mabuk perjalanan, misalnya dimenhidrinat ya, atau untuk mencegah kehamilan karena ya banyak sekali saya lihat yang kemarin yang stick yang sempat saya uji, konsen juga meneliti tentang kontrasepsi. Nah ini adalah obat yang dipakai untuk mencegah kehamilan ya, dan vaksin, kalau vaksin itu kan terkadang dikategorikan juga masuk di sediaan-sediaan farmasi. Kalau kita kategorikan obat, dia termasuk pencegahan, mencegah penyakit-penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan vaksin ya, kan tidak semua ada vaksinnya ya, tapi penyakit infeksi yang bisa ada vaksinnya, bisa dicegah dengan vaksin, itu jauh lebih bagus dibanding dengan penyakitnya sudah termanifestasi, penyakit infeksinya baru kita memberikan misalnya obat antibiotik maupun obat-obat antimikrobial lainnya ya. Nah, kemudian kita lihat obat yang mengurangi, ya fungsinya mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit. Biasa kita sebut obat simptomatik, ya. Nah, obat ini biasanya tidak mengikuti suatu regimen dosis berapa lama. Jadi ada yang kita sebut regimen dosis. Regimen dosis itu satu kali pakai berapa dosisnya, satu harinya berapa kali, dan berapa lama. Kalau khusus obat-obat kausatif nanti setelah ini, itu harus sudah ada pengurangan gejala atau bahkan ketiadaan gejala, itu sudah harus tetap harus diminum obatnya sampai habis. Tapi kalau obat simptomatik, biasanya kalau gejala sudah tidak ada, hentikan saja obatnya, tidak ada konsekuensi apa-apa ya. Contohnya misalnya analgetik, antipiretik. Analgetik itu obat untuk menghilangkan nyeri atau mengurangi nyeri ya, biasa disebut pain killer ya, dan antipiretik adalah obat untuk menurunkan demam. Kalau demamnya sudah turun, walaupun dokternya bisa memberikan 10 tablet misalnya, baru minum 2 atau 3, sudah turun demamnya, ya hentikan saja, nggak ada masalah gitu. Nggak ada konsekuensi keberlanjutan penyakit itu ya. Antiinflamasi, kalau inflamasi itu lebih ditandai dengan setidaknya ada 2 ya, atau 3 atau lebih gejala inflamasi ya, tanda-tanda inflamasi. Tanda-tanda inflamasi itu ada demam ya, ada bengkak, ada nyeri ya, kemudian ada kemerahan dan ada kelainan fungsi. Nah, ini inflamasi terkadang ada yang masuk itu kalau sudah nyeri inflamasi kah kayak gitu ya. Nah, terkadang kalau misalnya ada nyeri, kita lihat juga ada merah ya atau bengkak ya, itu kita golongkan inflamasi ya. Inflamasi misalnya pada artritis reumatoid ya. Kalau ada inflamasi, ada tistis artritis reumatoid, gastritis, radang pada lambung, hepatitis, radang pada hati kayak gitu ya. Nah, itu biasanya ada bisa dikasih obat-obat antiinflamasi baik yang steroid maupun yang non steroid. Kemudian ada antiemetikum untuk mencegah tanda simptom emetik, mual muntah ya kayak gitu. Nah, ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan gejala. Biasanya kalau gejala sudah mereda, obatnya boleh dihentikan ya. Kemudian kita lihat untuk fungsi obat menyembuhkan ya, biasanya kita sebut kausatif ya. Kausa itu adalah penyebab. Jadi obat ini menghilangkan penyebabnya sehingga mengarah ke kesembuhan ya. Nah, contoh obatnya itu adalah obat-obat antimikrobial. Antimikrobial itu, mikroba itu macam-macam, yang paling banyak bakteri penyebab penyakit atau bakteri patogen. Antibiotik itu untuk bakteri ya. Jadi terkadang disebut antibiotik atau antibakteri sama saja. Cuma kalau di farmasi antibiotik itu asalnya biasanya dari makhluk hidup. Karena ada berapa bisa membunuh atau menghambat bakteri, tapi asalnya bukan makhluk hidup. Biasa kita sebut antibakteri saja, jangan antibiotik. Tapi itu yang pendalaman ya. Nah, antivirus pasti untuk virus, anti jamur untuk jamur, parasit itu misalnya pada protozoa kayak gitu ya. Anti cancer, nah ini kanker juga, kalaupun dianggap bahwa sangat kecil kemungkinan sembuh ya, tapi obat-obatnya kita golongkan untuk menghambat atau membunuh sel kanker ya secara selektif ya. Jadi biasanya obat-obat ini selektif. Artinya selektif, obat ini dikonsumsi oleh manusia yang mengalami infeksi mikroba, tapi obatnya diperuntukkan buat mikrobanya. Jadi obatnya menghambat atau membunuh mikroba penyebab infeksi kayak gitu. Atau kanker, yang dituju obat kanker adalah
ya terutama golongan obat kanker sitostatika ya, atau sitotoksik, yang dituju adalah sel kankernya, sel yang membelah secara cepat dan abnormal ya. Itu yang menjadi targetnya. Tapi harus relatif aman buat hostnya, relatif aman buat sel normal, relatif aman buat manusianya. Makanya obat ini dalam dosisnya ada regimennya ya. Sekali pakai berapa, harinya berapa kali dan berapa lama ya. Obatnya karena ada yang kita pengaruhnya yang kita sebut resistensi. Resistensi itu banyak yang menyepelekan. Padahal menakutkannya itu karena antara penemuan obat antibiotik atau antimikroba dengan perjalanan resistensi jauh lebih cepat resistensi. Sehingga ada satu titik nantinya bisa kita kehilangan obat-obat untuk mengatasi infeksi-infeksi mikroba. Nah, pada saat itu kita akan kembali ke zaman sebelum antibiotik pertama si penisilin ditemukan oleh Fleming ya. Jadi orang pada saat itu kalau terjadi infeksi ya bergelimpangan saja mati kayak gitu. Nggak ada yang bisa. Nah sekarang obat-obat untuk mengatasi infeksi bakteri ya atau mikroorganisme lainnya yang resisten itu pasti memerlukan obat yang lebih toksik, lebih banyak efek samping, bahkan lebih mahal ya. Jadi kayak seperti itu. Ya masih ada obatnya sekarang. Kalau kita tidak jaga bersama bisa kehilangan obat. Kenapa ada obat antibiotik 40 tahun baru dirilis lagi ditemukan obat baru, sedang resistensi itu satu kali launching obatnya 2 tahun 1 tahun sudah resisten gitu. Siapa yang menjadi mata rantai yang menyebabkan itu ya kita semua ya, mulai mungkin dari kurangnya informasi yang jelas dari farmasis boleh, atau mungkin dalam prescribe resepan juga mungkin saja ada yang irasional ya. Kita semua jaga, apalagi yang memang diedarkan secara bebas ya, padahal itu kan obat keras ya. Nah biasanya juga dari faktor pasien dikasih dengan obat harus dihabiskan ya tidak habis, kapan gejala menurun ya dihentikan kayak gitu ya. Bahkan juga keterlambatan dalam minum obat pun berpotensi menimbulkan resistensi. Celakanya orang yang dipindahi bakteri yang resisten misalnya, maka dia harus dimulai pengobatannya dengan untuk bakteri resisten ya, kayak walaupun dia baru mungkin minum obat atau cara minum obatnya bagus ya, betul-betul sesuai dengan dosis dan aturan minumnya, tapi karena dia diinfeksi oleh bakteri yang resisten ya, maka dia harus menggunakan obat-obat untuk bakteri resisten. Itu bahaya sampai nanti kita bisa ujung-ujungnya kehilangan obat-obat antimikrobial ya. Kemudian itu adalah beberapa contoh bagaimana fungsi obat ya. Nah sekarang bagaimana sih mekanisme kerja obat itu ya. Jadi saya mau memberikan penggambaran bagaimana perjalanan dan nasib obat dalam tubuh ya. Jadi obat itu sekarang untuk saat sekarang tidak ada lagi betul-betul hanya zat aktif saja. Misalnya dijual serbuk paracetamol, dijual serbuk ibuprofen misalnya kayak gitu ya. Semua dalam bentuk sediaan. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan bentuk sediaannya apa? Bisa tablet, bisa kapsul, tabletnya macam-macam, bersalut, effervescent, bisa dalam bentuk injeksi, tergantung nanti dari kegunaannya. Misalnya, kenapa orang dikasih injeksi? Biasa kasus emergensi atau pasiennya dalam keadaan tidak sadar, tidak bisa mengkonsumsi obat dalam bentuk per oral, ya, misalnya kayak gitu. Maka kita boleh pasti jalan salah satunya membuatnya dalam memberikannya dengan obat-obat injeksi kalau itu tersedia. Karena syarat untuk membuat obat injeksi tidak gampang juga, ada memenuhi persyaratan tertentu ya, bisa disterilkan dan sebagainya. Nah, karena hal itu, maka faktor utama yang dipertimbangkan dalam mekanisme kerja obat ada 3 fase yang dilalui obat pada saat dikonsumsi. Ada yang kita sebut sebagai fase biofarmasetik, di mana fase ini dipertimbangkan bentuk sediaan obat, kayak tadi bentuk sediaan yang matriks, yang kapsul, mikroenkapsul ya, atau itu diperuntukkan untuk pemeliharaan, dosis pemeliharaan pada penyakit-penyakit kronik misalnya ya. Tapi kalau misalnya gejalanya acute, tiba-tiba dia dalam keadaan status asmastikus ya, betul-betul dia sudah harus dilarikan ke emergensi, ke rumah sakit, maka itu tidak boleh dikasih obat-obat yang aksinya lama kayak itu. Harusnya obat-obatnya aksi cepat kayak itu ya. Jadi makanya bentuk-bentuk sediaan obat itu sangat berpengaruh dan harus cocok dengan jalur penggunaan. Biofarmasetik membahas itu. Kemudian ada namanya farmakokinetika. Farmakokinetika itu lebih ke arah ini.
terutama obat per oral, obat ini bagaimana diperlakukan oleh tubuh. Pasti obatnya akan ditelan, kemudian akan mengalami proses yang namanya diserap. Jadi kalau absorpsi obatnya rendah, biasanya juga efeknya akan rendah. Nah, itu sangat tergantung bentuk sediaan. Ya, kalau misalnya ada formulasi tablet, terus pas orang BAB keluar tablet, berarti jangan tunggu ada efeknya, berarti tidak berefek itu. Ya, mungkin faktor formulasinya salah gitu ya. Ya, jadi ada obatnya diabsorpsi, didistribusikan ke seluruh tubuh. Ada berapa obat sangat terkendala di distribusi. Misalnya, dia adalah antibiotik yang mampu membunuh Staphylococcus aureus. Tapi obatnya ini tidak mampu mencapai otak misalnya, ya. Jadi dia sangat terbatas mencapai target organ-organ target. Maka itu karena distribusi. Nah, ini yang biasa macam-macam, bagaimana bisa nyampe di situ. Atau paling banter dibuat dalam bentuk sediaan yang bisa langsung suntik ke organ target. Jadi ada yang obat yang diperuntukkan intrakardiak, ya langsung jantung, atau intrakranial, ya itu ada. Kalau sangat susah ditembus dengan jalur mengandalkan darah, ya misalnya kayak gitu. Distribusi. Kemudian obat mengalami juga proses eliminasi penghilangan lewat jalur metabolisme. Hati kita itu tidak akan memilah-milah bahwa oh ini obat. Kalau obat tidak usah saya detox kayak gitu, tidak usah saya eliminasi, tidak usah saya apalagi namanya nonaktifkan. Hati kita bekerja tetap dengan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, dia harus nonaktifkan, ya. Jadi termasuk obat yang merupakan zat aktif. Nah, ini semua dipertimbangkan dalam sekali minum berapa obat yang menjadi non-aktif. Nah, pastilah dalam dosis kita sesuaikan supaya ada obat yang tidak dinonaktifkan oleh hati dalam satu kali pemberian misalnya, ya. Itu akan nanti kita lihat di gambar-gambar. Kemudian kalau sudah dinonaktifkan di hati, maka siap untuk dikeluarkan di ekskresi melalui ginjal. Umumnya obat akan dinonaktifkan di hati, kemudian dieskresikan melalui ginjal berupa urin, ya. Itu paling utama ekskresi obat, dikeluarkannya obat dari tubuh. Kalau yang lain ada melalui feses, ya. Misalnya obat-obat mungkin yang tidak larut, ya. Misalnya kayak obat lambung tadi antasida kan tidak perlu melarut, dia cuma di rongga lambung diperlukan, ya. Nah, bisa saja itu langsung saja dikeluarkan lewat feses melalui usus misalnya, ya. Atau ada beberapa obat walaupun jumlahnya kecil dikeluarkan melalui keringat, dikeluarkan melalui air liur, ada yang keluar terskresi lewat ASI dan macam-macam. Tapi jumlahnya sangat kecil, ya. Nah, jadi ada jalur farmakokinetik. Bagaimana tubuh kita memperlakukan itu obat? Dalam farmasi penentuan dosis lewat jalur farmakokinetika, ya. Nah, kemudian ada namanya farmakodinamik. Farmakodinamik itu bagaimana obat ini mempengaruhi tubuh. Dengan dosis kecil, dia bisa mengubah keadaan tensi seorang yang misalnya 150 ya per 100, jadi dikasih misalnya obat anti hipertensi turun ya menjadi 120 misalnya per 80. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Ternyata obat ini ada mekanisme kerja tertentu dan terikat di target protein target tertentu tubuh kita dan menyebabkan sel yang menyusun organ itu melakukan sesuatu aksi yang menurunkan tekanan darah kayak seperti itu. Ya, farmakodinamik itu efek obat ya. Nah, kita bicara lagi mekanisme kerja obat tadi, obatnya itu harus terikat pada yang namanya protein-protein target tubuh. Nah, kalau ada obat tidak terikat di sini tidak akan memberikan efek ya. Kemudian efek obat itu bisa ada yang kita sebut efek terapi. Semua tenaga kesehatan atau semua orang yang mengkonsumsi obat ingin efek terapi. Tapi biasanya kita tidak bisa menghindari ada efek merugikan, ya, atau biasa juga orang langsung katakan efek samping, ya. Sebenarnya efek merugikan, kalau dalam bahasa Inggris adverse effect dengan efek samping atau side effect, itu agak sedikit berbeda. Tidak semua efek samping obat itu merugikan, ya, tidak semua. Ada beberapa efek samping obat malahan digunakan untuk off-label tertentu, walaupun secara regulasi itu mungkin tidak terlalu diakui kayak gitu ya. Tapi ada beberapa obat menjadi obat off-label dan mulai sekarang marak digunakan ya. Jadi itu dengan melihat efek samping misalnya, efek sampingnya itu justru dipakai untuk menangani yang lain. Tapi ada efek utamanya pasti ya. Nah, efek merugikan bisa saja juga dari efek samping ya. Jadi efek merugikan itu yang paling kita tidak inginkan ya.
Kemudian ada kontraindikasi, berarti obat ini jangan diberikan pada pasien-pasien tertentu, atau interaksi obat yang diberikan 2 atau lebih, di mana kalau diberikan bersama ada efek yang berubah, ya, bisa efek sampai toksik atau bisa saja efeknya kontradiktif, ya, akhirnya saling mendatangkan efek apabila diberikan bersama. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang pengobatan itu pasti polifarmasi, ya, jarang sekali ada orang sakit hanya satu obatnya, ya, paling banter ada antibiotiknya, ada anti sakitnya, ya, analgetiknya atau antipiretiknya, dan ada vitaminnya, ya, paling banter itu 3, ya, dan potensi-potensi interaksi itu bisa saja ada, ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, bagaimana sih sebenarnya kita melihat aplikasi dari pengobatannya. Biasanya orang yang mengalami kelainan yang dirasakan yang berpotensi ke arah dugaan penyakit akan memeriksakan dulu diri ke dokter, ya, sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi menegakkan diagnosa, ya. Kemudian dokter setelah menegakkan diagnosa dari pasien akan mengeluarkan suatu obat melalui peresepan biasanya, ya. Nah, sekarang kita melihat si pasien akan mengkonsumsi obatnya. Tapi biasanya banyak faktor yang menyebabkan obat itu berefek bagus, ya, drug efficacy, kemanjuran obat ada, dan ada obat yang berpotensi toksik, ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa hal yang bisa berpotensi menyebabkan hal itu. Pertama, faktor genetik. Secara genetik kita tidak bisa pungkiri bahwa walaupun kita sama-sama berjenis manusia, tapi biasanya kita adalah pasti sequence dari genetik kita, urutan genetika kita berbeda. Dan itu biasanya biasanya untuk apalagi namanya untuk yang perbedaan genetik, ya, minta tolong di-mute dulu, ya, yang KB, ya. Biasanya faktor genetik ini sangat bisa mempengaruhi, ya, bagaimana kemanjuran obat, atau bahkan ada obat yang justru jadi toksik karena faktor genetik, ya, itu ada, ya. Kemudian tadi faktor disposisi obat, ya, itu memberikan kontribusi ke obat itu jadi berbeda dengan yang dari hasil penelitian atau peruntukannya, kayak gitu, ya. Ada faktor dipertimbangkan adalah faktor perkembangan dari manusia sendiri itu, ya, anak-anak pasti lain, ya, bayi atau neonatus, pediatrik, ya, kemudian orang dewasa, bahkan mungkin geriatri itu sudah ada perbedaan-perbedaan dalam bagaimana dia memperlakukan itu obat, ya. Kemudian bisa juga karena adanya penyakit itu karena komplikasi, ya, jadi bedalah orang dengan penyakit yang berat dengan komplikasi dengan yang tidak, atau misalnya beberapa orang bisa saja terlambat, ya, memeriksakan diri sehingga penyakitnya sudah dalam tahap parah atau stadium akhir misalnya. Itu juga sangat mempengaruhi dalam pengobatan, ya. Jadi walaupun dikasih obat untuk tahapan menyembuhkannya, ya, mungkin sudah sangat berbeda. Atau mungkin faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu termasuk sebenarnya co-medication. Apa itu co-medication? Obat-obat yang diberikan, ya, selain obat yang diresepkan misalnya dokter, ya, misalnya kayak gini, ya. Orang yang mempunyai penyakit hipertensi itu kan mengkonsumsi obat, ya, dikatakan seumur hidup, ya, mengkonsumsi obat untuk mengontrol gula darah. Obatlah yang sebenarnya mengontrol gula darah. Makanya penegakan diagnosa seorang itu diagnos hipertensi DM atau DM misalnya, itu adalah perlu betul-betul ditegakkan secara ini, ya, supaya nanti pada saat dia mulai menjalani pengobatan dengan obat antihipertensi maupun obat-obat DM, itu akan selalu dilihat apalagi namanya dicek di ketercapaian targetnya, apakah terkontrol gula darahnya atau terkontrol tensinya, ya. Nah, dalam perjalanan dia mengkonsumsi obat rutin misalnya, ya, obat antihipertensinya adalah amlodipin 10 kayak gitu, ya. Tapi tiba-tiba dia juga sakit infeksi yang lain. Nah, dia ke dokter, ya, diberikanlah oleh dokter misalnya antibiotik, ya, itu kan bisa saja ada potensi ada pengobatan lain selain obat utama, misalnya gitu, ya. Itu harus bisa dipetakan cara minumnya dan potensi-potensi interaksinya tadi atau potensi memburuknya efek-efek yang kita tidak inginkan, karena ini akan memberikan pengaruh ke arah
drug disposisi atau disposisi obat dalam tubuh sehingga mempengaruhi efikasi atau kemanjuran obat, bahkan ada kemungkinan memberikan efek toksik ya. Bisa juga obat-obat flu, obat-obat biasa, obat-obat non resep atau obat herbal itu potensial ya. Atau bahkan makanan pun itu sangat memberikan pengaruh sebenarnya ke pengobatan itu. Jadi dalam beberapa kasus siapa tahu ada pola makan atau minuman tertentu yang selalu dikonsumsi oleh pasien-pasien sehingga itu sudah ada kerusakan organ, apalagi yang rusak organ terkait obat. Organ terkait obat itu yang terutama adalah hati dengan ginjal. Itu adalah organ yang akan membuang itu obat. Sehingga dia yang paling capek kalau ada zat-zat tertentu biar dari makanan, ya, zat-zat aktif tertentu, misalnya pengawet-pengawet yang dilarang, itu juga akan menyebabkan dua organ ini paling mudah untuk rusak, ya. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan efikasi maupun toksisitas dari obat itu, ya. Nah, ini tadi saya sudah cerita tentang nasib obat dalam tubuh, melewati fase biodian farmasinya, farmakokinetiknya, bagaimana tubuh memperlakukan obat, mengabsorpsi, mendistribusi, memetabolisme, dan mengekskresi, dan farmakodinamik, bagaimana obat yang kecil-kecil ini menyebabkan tubuh berubah. Ya, kita harapkan dari keadaan patologik ya yang ada kondisi sakit. Ya, itu yang kita mau dan tujuan pengobatannya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini yang menjadi faktor utama biofarmasetiknya ya. Fase pertama adalah obatnya tadi kalau dia bentuk padat, tablet, harusnya bisa hancur tabletnya ya. Jadi kita formulasi ada memang dikasih zat penghancur, kontak dengan saluran cerna dia akan hancur ya. Nah, kemudian disolusi kalau dia sudah hancur maka keluarlah zat aktif ya. Zat tambahannya nggak apa-apa, dia kan cuma membawa obat ya. Tapi zat aktifnya yang kita perlu dia harus melarut. Ya, melarut pada cairan tubuh. Nah, setelah itu siaplah dia diabsorpsi, ya, siap dia memasuki fase kedua. Nah, fase ini sangat terkait dengan bentuk sediaan tadi atau jalur penggunaannya. Misalnya, bentuk obatnya ada suppository, ada yang telan, nah itu, atau sublingual, tapi dia telan itu pasti sudah berubah, dia punya khasiat, ya, maka tanggung jawab farmasi itu biasanya sampai memberikan PO atau pemberian informasi obat yang sejelas-jelasnya ke pasien tentang aturan minumnya, cara simpannya, ya, untuk memaksimalkan terapi, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi fase farmakokinetik. Ini yang saya bilang tadi, ATME, ya. Biasanya kita kalau memudahkan menghafal yang farmakokinetik di farmasi, kita selalu ingat yang ATME itu, absorpsi oleh saluran cerna, distribusi oleh darah, metabolisme dan ekskresi kita sebut fase penghilangan obat dari tubuh, di mana hati mendetoks, memetabolisme, kemudian kalau sudah mudah dikeluarkan lewat urin, maka ginjal akan mengeliminasi atau mengekskresikan obat itu keluar dari tubuh ya. Pastilah ada dilebihkan obat itu karena kita main di dosis, yang ada obat tidak di metabolisme, dia tetap menjadi aktif dan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Sehingga bisa kita katakan ya bahwa ini untuk absorpsi ya, saya anukan dulu satu-satu. Absorpsi biasanya di usus dengan lambung. Coba kita lihat ya, tablet yang biasa, ini tablet dengan kapsul, itu cepat sekali dia pecah. Dia pecahnya di lambung. Apalagi kalau bentuknya adalah cairan, makanya dia cepat efeknya kalau bentuknya cairan ya. Cepat efeknya. Tapi yang di macam-macam misalnya tablet Quitted ya, di salut enterik, maka dia nanti akan pecah di usus ya, atau di coated dengan tablet delayed release ya, pelepasan di perlama, maka ini nanti dia akan pecah di sini ya. Apalagi tablet matrix lama dia ada di saluran cerna ya. Nah ini sehingga bentuk sediaan akan berkontribusi ke arah cepat tidaknya obat itu berefek ya. Nah, ini untuk obat per oral. Kemudian kita lihat ya distribusi obatnya oleh darah. Ya, jadi kalau dia dikonsumsi secara per oral, maka dia itu banyak mengalami penghilangan oleh hati ya. Ya jadi oleh metabolisme ya. Ini semua jalur-jalurnya ya. Kemudian ada apalagi namanya kalau kita mau cepat obat-obat untuk saluran nafas ya berikanlah dalam bentuk mungkin aerosol kayak gitu ya, atau dalam bentuk gas, maka dia organ targetnya cepat dia sampai daripada dia melalui jalur per oral ya, dia kemana-mana dulu baru ke sini kayak gitu ya. Apalagi kalau jalur injeksi, wah cepat sekali dia langsung di darah dan bisa diedarkan ke organ target. Bisa juga melalui perektal ini
obatnya melalui jalur-jalur ini ya. Apakah obat parenteral juga di metabolisme oleh hati? Ya, dia tetap akan melalui metabolisme hati ya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini hati ya yang memetabolisme obat ya. Nah, hati kita lihat banyak sekali yang namanya enzim-enzim yang ada di hati, inilah yang akan membuat obat itu menjadi non-aktif ya. Nah, biasanya dari obat kita telan masuk tadi di saluran cerna lambung, kemudian lambung ke usus, setelah di usus, maka di usus ini ada proses absorpsi obat, pindahnya molekul obat itu dari membran-membran usus ke pembuluh darah. Nah, kebetulan di usus pembuluh darah kita itu banyak yang kita sebut vena porta. Pembuluh darah vena porta ini akan mengarahkan obat ke hati ya, sehingga rata-rata obat itu diarahkan ke hati untuk dimetabolisme. Nanti akan ada obat karena ada namanya kapasitas ya. Jadi hati itu satu kali pemberian dia cuma bisa memetabolisme sekian. Misalnya obatnya dikasih 500 mg. Yang bisa dia nonaktifkan hanya 450 mg. Berarti ada 50 mg yang tidak dimetabolisme. Inilah nanti yang akan kembali ke sirkulasi sistemik, ke pembuluh darah untuk ketemu sama reseptornya atau targetnya ya. Tapi kalau dia sudah menjadi non-aktif, maka dia akan dimasuk ke darah untuk dibuang ke ginjal ya, untuk ekskresi ya. Seperti itu obat di dalam tubuh kita, ini adalah organ eliminasi hati dengan ginjal. Maka kalau kita lihat, kalau ada seseorang sudah rusak hati atau rusak ginjal, maka biasanya harus ada penyesuaian dosis obat ya, harus ada disesuaikan dosis obatnya. Dan biasanya dua organ inilah yang paling mudah rusak ya kalau kita terpapar dengan obat ya yang over dari dosisnya atau penggunaan dalam jangka waktu lama ya, tetap ada efek ya. Tapi biasanya walaupun penggunaan obat itu lama, biasa ada begini, saya tidak mau mengkonsumsi obat DM-nya karena nanti itu merusak ginjal saya. Nah, dibandingkan dengan tidak minum obat DM, potensi kerusakan terutama pembuluh darah, mikrovaskuler dan makrovaskuler yang banyak sebagai manifestasi ya dari perjalanan penyakit DM ya, itu lebih potensial, lebih cepat rusak dibanding ya dengan kalau kita apalagi namanya lebih cepat rusak kalau tidak mengkonsumsi obat ya, daripada mengkonsumsi obat. Nah, walaupun ada beberapa obat yang juga nephrotoksik misalnya ya, toksik terhadap hati, toksik terhadap ginjal, tapi itu jauh lebih banyak dia kegunaannya dibanding dengan efek sampingnya. Kalau dia lebih banyak efek sampingnya, tidak akan diedarkan sebagai obat, tidak akan di-launching sebagai obat, tidak akan dilabeli sebagai obat ya. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi kalau sepanjang diagnosanya cocok, terus obat yang diberikan juga cocok ya dengan ininya, dan di follow up terus pengobatannya, itu lebih banyak kegunaannya daripada efek sampingnya ya. Nah, sekarang itu kan biasanya juga ada orang tidak mau sekali minum obat, lebih suka obat-obat herbal. Nanti kita kuliah berikutnya akan memperlihatkan obat herbal seperti apa sih tinjauannya ya. Obat berikutnya yang biasanya pertemuan ketiga kayaknya ya. Nah, ini kita lihat ya nasib obat dalam tubuh ya, bagaimana biofarmaseutiknya ya. Obat-obat itu melarut saja di cairan lambung ya, usus, kemudian di usus, di gastrointestinal dan terutama di intestinal itu mulai diabsorpsi ya ke darah, didistribusikan ke hati, ke ginjal ya. Nanti kalau obat yang aktif itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh, kemudian akan ketemu sama targetnya. Jadi ini adalah ada reaksi kimia. Jadi obat itu adalah ada rumus kimianya, dia merupakan senyawa kimia, nanti akan berinteraksi atau berikatan dengan suatu molekul di tubuh kita, namanya molekul protein reseptor. Nanti kalau dia berinteraksi, akan mengubah sel-sel penyusun jaringan tertentu sehingga ada perubahan yang terjadi ya. Misalnya obat-obat glibenclamid itu nanti setelah sampai di target, dia akan membuat si pankreas aktif mengeluarkan insulin ya. Sehingga kalau insulin banyak di darah, maka otomatis biasanya dia akan membuat keadaan yang hiperglikemia menjadi normoglikemi ya. Oke, ini adalah salah satu contoh saya perlihatkan obat-obat yang mekanisme kerjanya adalah dia di lambung ya. Obat-obat lambung, obat ulkus peptik ya. Nah, kita lihat ya tadi antasida, ini adalah sel parietal lambung ya.
atau lambung itu kita bayangkan suatu kantong, di tengahnya itu ada makanan. Nah, makanan ini yang akan dicerna ya. Nah, untuk mengaktifkan enzim pencernaan, biasanya asam lambung itu harus keluar di lumen ya, di rongga lambung ya, supaya apa? Supaya mengaktifkan yang namanya pepsinogen menjadi pepsin ya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Biasa kita berpikir kenapa sih asam lambung harus keluar kayak gitu ya? Karena itu adalah secara fisiologi bagaimana manusia harus mencerna. Jadi kalau kita mau mencerna ya asam lambung harus keluar untuk membuat pH lambung di sini menjadi rendah dan mengaktifkan enzim-enzim pencernaan ya. Nah, makanya dari itu untuk mensekresi asam lambung ada beberapa zat dalam tubuh kita yang diperlukan. Misalnya apa? Ya, misalnya gastrin, asetilkolin, atau prostaglandin yang memblok justru ya, atau histamin ya. Nah, ini yang kalau berikatan namanya reseptor-reseptor ini yang menyebabkan asam disekresi ke rongga lambung ya. Nah, inilah yang berpotensi nanti menyebabkan penyakit misalnya ya. Nah, kenapa? Pertama, kalau kita sering stres misalnya, atau kita sudah mengingat makanan tapi makanannya belum ada, kayak gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan terlalu asam di rongga lambung ya, di rongga, tapi tidak ada makanan yang akan menetralisir. Sehingga lama kelamaan si asam lambung ini akan menyebabkan ya gangguan ya atau mengiritasi bagian-bagian membran lambung ya, kayak seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Pasti prinsipnya begini. Bagaimana caranya ditekan sekresi asam lambung? Maka dikasih antihistamin ya, misalnya antihistamin 2, simetidin, pamotidin, ranitidin. Atau dikasih antikolinergik ya, misalnya kayak pirensepin. Dikasih semua antinya. Kayak ini kalau histamin yang terikat, ini akan terpacu asam lambung. Kalau asetilkolin yang terikat, terpacu asam lambung. Tapi kalau dikasih antinya berupa obat, ini akan ditekan sekresi asam lambung ya. Nah, kemudian ada juga namanya pompa proton. Inilah yang mengeksekusi terakhir keluarnya asam lambung ya. Maka dikasih di sini lansoprazol, omeprazol, itu bisa juga menghambat sekresi asam lambung. Nah, ada satu zat namanya prostaglandin. Nah, ini yang akan menekan sekresi asam lambung apabila diberikan. Ya, makanya itu analog-analog prostaglandin kayak misoprostol adalah obat lambung. Jadi dia analog, bukan antagonis ya. Ini akan menekan sekresi asam lambung ya. Dia juga akan membuat mukus-mukus di sini untuk melapisi apalagi namanya membran-membran mukosa lambung ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur keluar asam lambung, maka kasih saja antasida. Antasida itu dia mempunyai struktur molekul adalah basa lemah. Jadi kalau asam dikasih basa lemah bisa meningkatkan pH. Jadi pH lambung itu yang normal 3 sampai 5 ya. Jadi kalau mendekati 3 itu sudah bagus ya, misalnya kayak gitu. Nah, ini semua dipakai ya, atau surkalfat banyak juga sekarang untuk ini pelindung mukosa lambung, dia sitoprotektif istilahnya ya. Nah, kita tahu bersama obat penyakit lambung itu bisa disebabkan oleh infeksi sejenis bakteri namanya Helicobacter pylori. Jadi jangan heran jika orang mengalami ulkus peptid dan diberikan antibiotik ya. Jadi biasa diberikan clarithromycin, gabung dengan omeprazol, gabung dengan tetra bisa, dengan amoxicillin juga bisa. Yang jelas dia bisa membunuh yang namanya bakteri-bakteri yang bisa hidup di suasana asam. Nah, kami harus kita semua harus tahu sebenarnya terutama farmasi tentang mekanisme kerja obatnya supaya cocok penggunaannya. Misalnya, kenapa antasida boleh yang tidak larut-larut tadi ya? Ya karena memang dia hanya untuk meningkatkan pH lambung, ya, misalnya kayak gitu. Yang lainnya harus masuk di darah, kemudian ketemu sama reseptor, baru menjalankan fungsinya ya. Ini adalah gambaran mekanisme kerja obat. Ya, di setiap obat, golongan obat itu pasti ada mekanisme kerjanya. Ini saya baru contoh saja ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi sama jalurnya ya, kita mengkonsumsi obat, bentuk sedianya lepas, kemudian diabsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian bagaimana kalau obatnya itu untuk hanya menghambat atau membunuh bakteri. Nah, bakteri itu kan menginfeksi tubuh kita. Misalnya, bakterinya misalnya Streptococcus pneumoniae ya, menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ya, pasti di paru-paru misalnya banyak, atau saluran-saluran nafas bagian atas ya, kayak gitu ya. Nah, ini bisa dibunuh oleh obat-obat tertentu ya, misalnya golongan makrolida azithromycin ya, bisa kayak itu ya, atau clarithromycin.
azitromisin. Nah, itu bisa mengatasi bakteri ini. Maka kita mengkonsumsi itu obat, tapi obatnya bukan untuk terikat pada protein tubuh kita, ya, pada target tubuh kita, tapi dia akan kejar targetnya yaitu penginfeksi. Jadi ini lain, ya. Jadi dia mengejar sesuatu yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit, ya, yaitu makhluk-makhluk renik yang patogen, ya, kayak itu. Jadi beda tadi yang obat-obat lambung, ya, dia tidak terlalu kecuali yang anti H. pylori, ya, yang kayak H2 blocker tadi itu beda, ya. Kemudian kita lihat ini untuk antivirus, berarti sama, dia masuk ke dalam tubuh kita, kejar virusnya, ya, kayak COVID-19 atau virus influenza, ya, atau virus DBD, kejar itu si virus, ya, supaya virusnya nanti dihambat atau dibunuh. Bedanya virus itu kita takutkan kalau sudah masuk ke dalam sel, karena dia adalah mikroba intraseluler, ya. Kalau bakteri kan banyak di luar, ya, kecuali TB yang di dalam. Jadi yang agak susah juga itu obatnya kalau targetnya ada di dalam sel, berarti otomatis biasanya sel itu juga akan kena dampaknya, ya, dari obat. Kayak antivirus itu biasanya sih lebih banyak dibiarkan saja sistem imun dikuatkan, nah, itu lebih bagus, ya. Anti cancer sama, ya, yang dikejar bukan kayak tadi obat-obat lambung, ya. Yang dikejar itu adalah sel kanker yang membelah secara berlebihan. Nah, ini akan ditekan, ya, supaya bisa berhenti membelah, ya, sehingga massa tumor ini bisa diperkecil atau bahkan ditiadakan. Itu adalah anti kanker, ya. Ini contoh-contoh mekanisme kerja, ya. Nah, ini yang disebut molekul target di tubuh kita, ya, di sel, membran sel ini yang kayak pagar-pagar, ada protein-protein yang akan mengikat itu obat. Kalau dia sudah ikat itu obat, sel ini akan melakukan sesuatu, ya. Misalnya kayak tadi mensekresi apalagi namanya, mensekresi insulin, ya. Nah, itu biasanya obat-obat DM pensekresi insulin ada, atau misalnya ada obat yang mengeluarkan adrenalin, ya, pada noradrenalin, ya, pada orang-orang yang depresi mau ditingkatkan, bisa kayak gitu, ya. Jadi ini adalah reseptor target obatnya. Nah, sekarang bagaimana tadi obat itu bisa mencapai itu target obat dalam tubuh? Maka kita main di dosis. Ya, maka obat itu semua ada dosisnya, ya. Nah, apa itu dosis? Adalah takaran suatu obat yang mempunyai efek tertentu. Efeknya tergantung jumlah dosisnya, ya. Rata-rata obat itu dependent dose, istilahnya tergantung dosis. Semakin ditingkatkan, ya, biasanya efeknya akan semakin besar. Hati-hati, ada jendela terapi di mana efek obat itu mainnya di situ. Ada efek minimal, wah, ini sudah mulai berefek obat. Kita rasa kalau mengkonsumsi obat sakit kepala, kayak mulai mereda-reda. Sampai itu ada berapa lama? Ya, sampai timbul lagi sakitnya. Nah, kayak gitu, ya. Kalau misalnya ada infeksi, ya pasti akan timbul lagi sakitnya karena penyebabnya tidak diatasi, ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu tergantung dari dosis, ya. Contoh untuk efek itu, ya, ada efek terapi, ada efek samping, ada efek toksik, ada efek mematikan, ya. Nah, itu sangat tergantung dari dosis. Kalau untuk efek terapi biasa kita kasih dosis lazim, ini rentang dosis, ya. Atau dosis terapi yang setelah diagnosa oleh dokter dia tetapkan, oh, segini dosisnya, ya. Sekian dikasih karena berat badannya sekian, misalnya kayak gitu, ya. Ada dosis maksimum, jangan dilampaui. Ini dosis tertinggi yang masih bisa diberikan, ya. Ada dosis toksik, pasti sudah berpotensi menyebabkan efek toksik. Bahkan ada dosis mematikan yang namanya dosis letal, ya. Ada biasa kita ini kan lethal dose, ya, dosis untuk membunuh hewan coba 50%, ya. Kalau kita coba di 30 tikus, maka 15-nya akan mati, ya, dengan dosis itu. Maka itu kita tetapkan semua dosis-dosisnya, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk farmakokinetik, ya. Farmakokinetik kan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kita lihat tadi ada grafik, ya. Kalau dia intravena, biasanya kan obatnya semua 100% masuk di darah. Nah, nanti lama-kelamaan obatnya itu akan hilang di tubuh karena di metabolisme. Tapi kalau misalnya dia adalah obat-obat per oral yang warna ungu, dia ada proses masuk ke dalam tubuh, lama-kelamaan bertambah jumlahnya di darah. Oh, ternyata kita harapkan dia naik terus, kenapa tiba-tiba turun? Nah, itu menandakan obatnya ada yang dieliminasi. Nah, ini kita catat semua berapa lama, ya. Kemudian ada intravena, subkutan, ya, tetap ada proses penyerapan obat dulu di muskulerka, ya, atau di bawah kulit, ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah obat untuk melihat pemberian berulang dengan pemberian tunggal, ya.
Misalnya obat-obat yang dikasih tunggal kayak apa ya, simvastatin misalnya ya, statin itu bisa tunggal 5 hari gitu ya. Nah, biasanya dia dikasih per 24 jam istilahnya ya. Nah, obat kalau kita grafiknya ya, grafiknya per 24 jam. Jadi dalam waktu rentan 24 jam, obatnya itu baru akan habis dari tubuh ya. Nah, kemudian kita lihat lagi obat yang diberikan 2 kali sehari ya. Nah, 2 kali sehari misalnya ini ya, ini ini ada waktunya ya. Yang warna ini dosis tunggal ini yang saya anukan tadi single dose ya, 1 kali saya dikasih ya. Ada berapa obat single dose ya. Kemudian kalau dia 1 kali sehari ya, yang warna pink. Jadi dalam waktu 24 jam dia sudah berada obatnya kurang ya, biasanya tidak memberikan lagi efek terapi ya. Kemudian 2 kali sehari kita lihat per 12 jam. Jadi kalau dikasih ya per 12 jam, jam 10 minum pagi, 10 malam kayak gitu ya. Nah, 4 kali sehari tiap 6 jam ya, tiap 6 jam dikasih ya, 6 jam lagi dikasih. Nah, lama kelamaan obat itu makanya tidak boleh, kalau bisa obatnya itu diminum tepat-tepat waktu supaya kadar obat dalam darah itu harusnya konstan atau kita bisa istilahkan steady state ya. Kalau konstan maka dia efektivitasnya akan lebih bagus ya. Daripada kita kayak lupa, apalagi mau mengurangi dosis misalnya ya, itu harus ditanyakan ke ahlinya yaitu ke dokter yang memberikan resep atau ke farmasi ya. Nah, kayak seperti ini. Ini adalah yang kita mau kalau dalam seri pengobatan, kadar obat dalam darah itu sudah stagnan. Apalagi kalau antihipertensi yang diminum terus-menerus, ya walaupun diminum misalnya amlodipin malam hari 1 kali ya, tapi kita mau di darah sudah kayak seperti ini, ya. Jadi dia dalam hal menjaga tekanan darah itu stabil, ya misalnya kayak gitu. Nah, yang paling dihati-hati antibiotik, misalnya kayak gini ya, ada waktu kalau lambat minum obatnya, kadar obat dalam darah sudah turun. Nah, kalau sudah turun, ini berbahaya bagi obat-obat yang harus membunuh bakteri misalnya. Bakterinya bisa saja belum mati semua, ya, dia mempelajari obatnya, akhirnya dia menimbulkan kekebalan terhadap obat itu. Nah, itulah yang disebut resistensi kalau terlambat minum ya. Nah, terlambat minum obat itu perlu semua orang kesehatan tahu supaya kita bersama-sama membuat pasien dalam adherence atau kepatuhan minum obat itu sehingga memaksimalkan terapinya ya. Nah, efek samping obat, kita bicara tentang efek samping ya. Efek samping obat itu sebenarnya ada kita bagi, ada efek samping yang sebenarnya tidak apa-apa ya, selama mengkonsumsi obat itu bisa saja ada misalnya perubahan warna cairan warna sekret-sekret ya. Minum rifampicin otomatis biasanya kencing pasing itu memerah, ya bisa air liurnya merah, bahkan air mata bisa merah, keringat bisa merah ya. Karena obatnya memang berwarna merah, ya, tapi dia tersekresi dalam bentuk warna yang asli ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Apakah akan merusak hati, ginjal dan sebagainya? Tidak ya. Jadi biasanya kita cukup infokan bahwa selama mengkonsumsi obat ini, Bapak Ibu jangan kaget kalau pada saat buang air kecil ya urinnya warna merah, itu tidak apa-apa. Ya, jadi ada efek samping obat nggak apa-apa kayak gitu ya. Nah, kemudian sampai misalnya efek CTM ya atau antihistamin 1 ya, obat-obat alergi kalau menyebabkan ngantuk dan itu tidak mengganggu, yang penting diberitahukan jangan mengendarai kendaraan bermotor ya. Kalau mau jadi rumah enggak apa-apa, ngantuk tidur saja kayak gitu. Nah, cuma mungkin bagusnya diminum malam hari pada saat memang kita mau tidur. Kalau mau beraktivitas ya hati-hati juga ya, obat-obat yang efek sampingnya adalah sedasi kayak gitu ya. Nah, kemudian ada efek samping obat middle ya, di tengah-tengah. Misalnya apa? INH menyebabkan neuritis perifer ya. Jadi kesemutan sampai sakit-sakit ya di semua sisi-sisi saraf kita. Ya, itu efek samping yang perlu diatasi dengan penambahan obat-obat tertentu. Misalnya ya kita kasih neurotropik BB6. Itu untuk mengatasi efek samping ya. Atau misalnya penggunaan metformin. Penggunaan metformin menyebabkan biasa ada anemia megaloblastik ya, karena adanya ketidak diaktifkannya atau tidak diserapnya B12 di usus akibat kompetisi dengan metformin. Nah, itu bisa saja dikasih vitamin B12 kayak gitu untuk mengatasi anemia itu. Tapi kalau misalnya hanya agak mual kalau minum metformin, itu adalah efek samping yang masih bisa diantisipasi dengan
mungkin mengkonsumsi obatnya pas sehabis makan atau pada saat makan lebih bagus. Tapi ada banyak pasien sehabis makan saja, habis minum air putih saya minum metforminnya itu ya. Itu lama kelamaan kalau sudah sering mengkonsumsi metformin itu sudah ada efek toleransi di tubuh kita dan tidak lagi merasakan efek itu. Jadi ringan ya, ringan tidak apa-apa itu adalah gejala yang lebih banyak kemanfaatannya kalau diminum daripada kita atasi lagi kayak itu. Nah, tapi kalau efek samping obat itu menyebabkan kerusakan ginjal, nephrotoxic. Ada tanda-tanda rusak ginjal, mulai kelainan pada proses buang air kecil, anuria, oligouria, ya, atau berkemih sedikit-sedikit kayak gitu ya, atau bahkan sudah antisipasi kalau sudah 6 jam tidak berkemih, ya, misalkan gitu ya. Nah, itu sudah ada tanda-tanda ke arah siapa tahu ini ginjal sudah bermasalah kayak gitu ya. Nah, ada dua, ada acute dengan apalagi namanya kronik ya. Nah, kalau acute biasanya masih bisa kalau penanganan cepat itu masih bisa reversible ya, masih bisa diatasi secara cepat dan temukan penyebabnya misalnya itu. Tapi ada perjalanan penyakit ginjal atau gangguan ginjal yang mengarah ke kronik. Nah, ini biasanya karena hipertensi ginjal ya yang mengarah ke kerusakan ginjal, ujung-ujungnya diberikan obat untuk meminimalisir perjalanan penyakit ginjal ke arah stage 5 misalnya, ya, stage akhir. Nah, itu dilihat kapan dia harus cuci darah. Cuci darah itu hemodialisasi biasanya di stage 4 ya, atau mendekat atau sudah masuk stage 4 atau 5 itu sudah harus cuci darah. Sudah banyak sekali sasat buangan yang kembali ke darah sirkulasi dan menyebabkan hal yang sangat mengganggu organ-organ lain dan pasiennya ya. Nah, otomatis ya pasti orang gagal ginjal kronik akan mengalami osteoporosis, distrofi ya, osteoporosis, kemudian bisa anemia karena tidak diproduksinya erythropoietin dan banyak lagi macamnya ya. Nah, itu efek samping aminoglikosida ya, itu yang paling tinggi menyebabkan kerusakan ginjal, itu ada jenis antibiotik. Nah, ini hanya antibiotik lini keberapa kesekian kalau tidak ada obat yang mampu ya, baru diberikan. Itu sangat nephrotoxic ya. Nah, kalau itu sudah dikasih, misalnya pada pasien TB resisten, otomatis dikasih aminoglikosida, amikacin atau streptomycin ya. Nah, itu harus diantisipasi. Kapan penggunaan streptomycin, gejala ototoksik sakit pada gendang telinga, obat harus dihentikan. Otomatis dihentikan karena severe ya, dia efek sampingnya sangat tinggi ya. Nah, efek samping obat bisa juga sampai yang paling parah adalah misalnya Stephen Johnson ya, kayak seperti ini adalah alergi obat yang bisa menyebabkan melepuh inflamasi hebat ke tubuh ya, jarang biasanya tertolong yang begini ya. Nah, ini biasa oleh antibiotik, makanya antibiotik sebenarnya itu apalagi orang yang belum pernah mengkonsumsi amoxicillin misalnya, kalau dia potensi untuk alergi, Stephen Johnson pun tidak bisa dihindari ya. Bisa saja pada terima kasih ya seringnya apa ya, ada berapa yang bisa menyebabkan Stephen Johnson ya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini efek samping, ini ada berapa dari antibiotik ya. Kenapa antibiotik yang saya angkat? Karena banyak orang selalu mau mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter ya. Yang penting obat tetangga sama itu juga dikonsumsi ya. Aminoglikosida ini efek sampingnya, tapi jangka panjang ya. Cephalosporin, makrolida dengan quinolone itu biasanya mual-mual ya, gastrointestinal ya. Tapi kalau penisilin, hati-hati tadi Stephen Johnson bisa menyebabkan alergi. Ya, sulfonamid ya, bisa alergi juga dan kelainan darah. Tetrasiklin, hati-hati ya untuk ibu hamil sama sekali tidak boleh, kontraindikasi. Ya, anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan karena bisa mengganggu tulang ya. Struktur tulang. Chloramphenicol juga biasa teratogenik ya. Nah, itu untuk efek samping. Nah, untuk interaksi obat ya, interaksi obat bisa dengan obat lain yang sama-sama obat resep ya. Tadi saya sudah sempat sebutkan ya, bisa obat itu berinteraksi dengan makanan ya. Ada yang bisa menyebabkan krisis hipertensi, misalnya makanan yang bertiramin dengan obat-obat antidepresan inhibitor itu banyak memakan korban ya, terjadi hipertensi 200 ke atas ya sistolnya. Nah, itu bisa tidak tertolong ya. Dengan herbal hati-hati, bisa ada potensi interaksi, dengan makanan minuman juga bisa berinteraksi. Nah, interaksi itu adalah adanya efek obat yang tidak sama atau berbeda dengan efek kalau obat itu sendiri diberikan ya.
Sebenarnya sih tidak semua interaksi obat itu jelek, ada beberapa yang menguntungkan, kayak cotrimoxazole itu menguntungkan ya. Tapi perlu dihati-hati karena sekarang rata-rata pasien diobati dengan lebih dari satu macam obat ya, jadi sudah polifarmasi. Ini interaksi yang berpotensi interaksi ada berapa dan tidak bisa semua dihafal, makanya ada kita bisa menggunakan sistem database untuk memasukkan saya obatnya, ada potensi interaksi, apa interaksinya. Tapi biasanya sih kalaupun ada interaksi, kita cara minumnya saja biasa diatur, bedakan 2 jam antara obat satu dengan obat lainnya. Itu yang aman ya. Nah, ini interaksi obat ya, ada berapa. Kemudian kontraindikasi ini pasien yang perlu dihati-hati, anak di bawah 2 tahun, ibu hamil dan menyusui, para manula ya, atau geriatri, kemudian yang ada penyakit-penyakit yang bisa sangat-sangat potensi untuk menimbulkan keberbahayaan yang mengancam jiwa ya. Nah, kemudian kita lihat kontraindikasi, ada beberapa obat sudah kalau tandanya kontraindikasi buat ibu hamil sama sekali tidak boleh diberikan, bisa menyebabkan cacat janin. Ada juga tidak boleh untuk laktasi, ya ada kategorinya. Nah, obat apa-apa saja, ini ada contoh-contohnya. Ya, misalnya untuk tadi tetrasiklin, ya aminoglikosida itu semua tidak boleh ya untuk ibu hamil. Yang aman untuk kehamilan biasanya antibiotik itu penisilin dan turunannya atau cephalosporin ya, itu aman. Amoxicillin masih tanda tanya ya. Antimikrobal lain yang perlu dihati-hati misalnya obat jamur, gerusopulpin, nystatin, teratogenik semua ya. Obat malaria yang kloroquine itu bisa menyebabkan potensi ya kekurangan asam folat ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan off label. Jadi obat yang biasanya justru mempunyai indikasi yang lain ya. Jadi misalnya contoh apa yang di sini yang bisa, ini sildenafil ya. Sildenafil itu adalah obat untuk mengatasi ya disfungsi ereksi. Sebenarnya dulu awalnya sih untuk angina juga dia kan menyebabkan vasodilatasi ya kayak gitu ya. Nah, ternyata banyak dipakai pada anak-anak. Orang heran, sildenafil itu kan untuk disfungsi ereksi. Nah, kenapa digunakan untuk anak-anak? Biasanya yang mengalami hipertensi paru ya. Nah, itu sangat bagus sildenafil untuk menyebabkan penurunan tensi ya untuk hipertensi pulmoneri. Itu off label, kemudian pengolahan obat ya, bagaimana kestabilannya dijaga, ada sambungannya nanti di mata kuliah di pertemuan berikutnya ini. Yang dikatakan tidak stabil ada pasti perubahan performa bentuk ya, atau mungkin fisiknya yang berubah ya, atau menyebabkan kegagalan produk. Nah, ini biasanya sangat terkait dengan suhu ya, makanya suhu penyimpanan perlu diketahui dengan baik. Yang tadi saya sudah sebutkan suhu kamar itu ada 15 sampai 30 ya, suhu sejuk di ruangan tapi ber-AC misalnya itu di atas 8 sampai 15, di kulkas 2 sampai 8 ya, di bagian luarnya di bekunya itu di bawah 0 ya. Nah, biasanya itu suhu pengiriman yang biasanya tidak terkendali. Jadi dalam pengolahan obat distribusi pun itu harus dipastikan ya bahwa memang sesuai. Terutama nanti kalau vaksin itu harus sesuai untuk suhu pengiriman pun dengan fasilitas pengiriman itu harus diinikan ya. Nah, ini ketentuan suhu dalam kitabnya farmasi itu Farmakope Indonesia. Selalu suhu itu diukur dalam derajat Celcius dan semua pengukuran ada standarnya dalam suhu ruang di 25 derajat ya. Jadi kita ukur di situ termometernya ya. Nah, apalagi kelembaban. Nah, ini kelembaban harus dijaga, makanya tidak boleh langsung kontak misalnya dengan dinding yang lembab obat itu, atau kasih palet ya, palet-palet itu tidak boleh kontak dengan lantai ya. Jadi dijaga betul dari itu. Atau justru ruangannya sangat panas. Ya, ruangan penyimpanan obat sangat panas, makanya obat itu untuk obat keluarga tidak boleh disimpan di mobil, ya, karena bisa saja kita memarkir mobil, ya, di tempat yang memang kondisinya bisa panas, ya. Nah, ini ketentuan penyimpanan obat, ini tadi yang suhu yang saya sebutkan, ya, jadi disimpanlah sesuai itu. Biasanya tercatat di etiket-etiketnya, ya. Nah, dari hal itu, pengobatan yang paling modern, ya, sekarang, ada yang namanya tadi faktor genetik, ya. Kalau genetik seseorang itu berbeda, atau dia bentuknya beda dari kebanyakan, itu bisa saja menyebabkan adanya variasi respon obat. Kita kan maunya kalau obatnya diagnosisnya sama, ya, kemudian pasiennya kurang lebih sama dalam bentuk berat badannya, ya, keadaan penyakitnya dan sebagainya. Ternyata
respon obat masih tetap ada. Artinya variasi dari obat itu, ada yang manjur, ada kurang manjur, ada tidak berefek sama sekali, itu faktor genetik yang paling berpengaruh. Nah, sekarang di luar negeri ya, di luar negeri itu sekarang sudah dipetakan yang namanya personalized medicine, pengobatan individual. Kalau kita kan sekarang masih menganut pengobatan untuk orang kebanyakan dengan kondisi yang sama. Kalau di luar negeri itu sudah setiap personal itu obatnya bisa saja berbeda, dosisnya bisa saja berbeda ya. Kenapa? Karena baru mereka lahir, biasanya itu sudah diambil gennya untuk dipetakan urutannya. Jadi dan dibuatkan dalam bentuk chip ya. Ini informasi terbaru saja ya. Dibuatkan dalam bentuk chip. Jadi dia punya chip DNA. Nah, itu yang dia pakai kalau dia mau pergi berobat ke dokter, dia kasih lihat, saya punya chip DNA. Jadi kalau mau dikasih obat ke saya, cek saya punya gen terkait obat. Supaya saya tidak mengalami efek berlebihan dari obat atau justru obatnya tidak berefek. Itu di luar negeri sudah berlaku. Di Indonesia baru beberapa dokter-dokter yang dilengkapi misalnya dengan PCR, itu sudah bisa melakukan juga personalized medicine ya. Jadi maksimalkan efikasinya kalau bisa ditiadakan efek samping dengan kecocokan genetik dari orangnya ya. Sehingga kalau dia pergi berobat, dia cuma mengatakan here my sequence ya. Ini adalah urutan DNA saya, berikan saya obat secara personalized. Nah, itu yang ada di luar negeri sekarang ya. Mudah-mudahan kita juga menuju ke situ dengan segala polemik-polemik yang ada. Oke, Bapak Ibu semua, itu yang dapat saya berikan ya. Saya tidak tahu ini sudah jam 16.43 ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Minta maaf kita kayak berlari kencang ini. Ya. Jadi silakan kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, kurang lebih 10 menitan, boleh kita isi dengan diskusi ya. Ibu Sofi, ya silakan. Kita lihat raise hand Ibu Sofi ya. Silakan. Mana? Atau biasa ada Bu, tidak sengaja ke Tindis ya. Kalau misalnya begini Bapak Ibu, ya silakan siapa? Ibu Sofi, silakan Ibu Sofi. Iya, Ibu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi Ibu menjelaskan, berhubungan Ibu menjelaskan tentang obat. Ini ada pengalaman juga di lingkungan perkebunan Bu. Saya mau bertanya saja bagaimana caranya. Jadi di perkebunan itu Ibu, kalau mereka konsumsi obat sirup untuk anaknya mereka atau untuk mereka sendiri macam Paramex atau dan lain-lain gitu yang obat generik, terkadang mereka tuh hanya konsumsi 1 kali atau 2 kali, mereka langsung mengatakan bahwa obat itu tidak bagus gitu, atau obat itu tidak mempan, atau obat itu tuh tidak cocok. Padahal kan dalam aturan kalau minum obat kan tidak hanya sekali 2 kali langsung berharap sembuh kan Bu. Bagaimana caranya saya memberikan edukasi yang baik dan benar, mungkin bijak buat mereka sehingga mereka tuh lebih memahami bagaimana caranya atau mengonsumsi obat dengan baik, dengan sabar gitu Bu. Supaya mereka tuh jangan gonta-ganti kayak kurang percaya gitu Bu. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab saja ya Ibu Sofia. Kebetulan yang dikasih contoh itu adalah obat simptomatik. Artinya apa? Obat yang menyembuhkan gejala. Ini sebenarnya masih relatif tidak terlalu menimbulkan dampak berkepanjangan Ibu ya. Yang paling ditakutkan itu kalau dia mengatakan obat antibiotiknya tidak mempan. Padahal itu ada regimen. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Kalau masalah misalnya kayak tadi dikasih contoh paracetamol ya. Paramex itu obat paten Bu ya. Jadi maksudnya Paramex itu sudah dilabeli nama oleh pabriknya. Paramex kalau tidak salah isinya bukan cuma paracetamol, ada tambahannya, saya tidak hafal semua. Tapi itu untuk mengatasi nyeri, sakit kepala atau sakit gigi ya. Nah, kalau ada ketidakpercayaan terhadap obat ya, ini adalah obat yang standar Bu ya. Jadi hampir semua orang kalau diberikan memang isinya itu adalah analgetik antipiretik ya, paracetamol 500 mg atau misalnya dikasih obat untuk antiinflamasi diclofenac misalnya kayak itu. Nah, itu biasanya proses peredaan nyeri ada.
Kalaupun ada tahapan, ya misalnya baru aja 1 kali minum ya, tidak ada efeknya. Itu artinya memang faktor kepercayaan itu selalu ada yang mengatakan setengah, kalau sudah tidak percaya itu setengah dari efek sembuh itu sudah ditiadakan ya, karena tidak percaya gitu ya. Nah, tapi karena dia adalah suatu analgetik, ya bisa kita ini kan ya, tadi kita lihat ada yang namanya kadar obat dalam darah harus stabil sehingga efeknya itu simultan kayak gitu ya. Paling banter kita berikan ini untuk mengatasi sakitnya. Ini karena obat anti nyeri yang Ibu kasih contoh ya. Maka kita coba ini kan minumi dulu Bapak Ibu 3 kali sehari karena dosisnya seperti itu. 3 kali sehari, coba kita follow up sampai 2 hari misalnya kayak itu. Kalau dia tidak merasakan pengurangan nyeri, berarti dia harus didiagnosa oleh dokter untuk mencari penyebabnya. Karena ini kan hanya simptom, Bu. Ya, obat untuk mengatasi simptomatik, obat untuk mengatasi gejala yang timbul. Gejala nyeri itu bisa menyertai beberapa macam penyakit. Siapa tahu penyakitnya memang harus ditemukan penyebabnya. Ya, misalnya ya tidak mempan karena mungkin ada infeksi. Ya, infeksinya haruslah diobati, ya, infeksinya dengan suatu obat anti infeksi. Kalau infeksinya bakteri ya harus dengan antibiotik misalnya. Itu yang akan menuntaskan. Kalau hanya simptomatik ya bolak-balik lah. Kapan obatnya habis dalam tubuh, ya efeknya naik lagi. Karena proses perusakan sel oleh penginfeksi sedang berlangsung dan tidak apalagi ditiadakan oleh obat tertentu. Makanya saya terangkan ada obat simptomatik untuk menekan gejala. Gejala dari penyakit itu bisa banyak yang sama untuk penyakit berbeda, sehingga bisa saja ya karena penyebabnya tidak diatasi, efeknya gejalanya ya timbul lagi setelah obatnya habis dalam tubuh. Begitu ya. Tapi kalau antibiotik itu harus tuntas, harus sesuai dengan regimen. Kalau dokternya mengatakan bahwa ini misalnya obat dikasih amoksisilin kapulanat, amoksiklap, ya obatnya harus 2 minggu, ya. Obatnya harus 2 minggu, 3 kali sehari. Kalau bisa atur jamnya, jam tiap 8 jam. Kalau minum jam 6, ya pagi tambah 8 jam, jam 6 tambah 8, 14 ya. Berapa? Ya 14 berarti jam 2. Nanti setelah jam 14 tambah lagi 8 jam, ya jam 22 ya, bisa kayak gitu. Jadi itu harus diminum, diweker ya, di situ minum tepat-tepat waktu sampai obatnya habis. Insya Allah kalau sesuai dengan regimen dan penyebabnya memang masih sensitif terhadap obat. Hati-hati juga penyebabnya bisa saja kalau tidak dikultur, misalnya tidak ada penegakan diagnosanya lewat kultur bahwa bakteri penginfeksinya adalah bukan yang resisten, sehingga obat ini masih mempan, ya itu akan sembuh insya Allah dengan regimen yang ada. Ya karena itu ada regimennya. Dokter pasti sudah mengatur. Saya percaya dokter sesuai kompetensinya mengatur itu. Tapi yang celakanya pasien biasanya begini. Perjalanan penyakit-penyakit infeksi baru misalnya obatnya harus diminum 2 minggu ya misalnya ya, maksimal biasanya 2 minggu kalau sinusitis anggaplah begitu ya. Ini baru 1 minggu atau 5 hari bahkan 3 hari sudah abaikan. Dia pasti tidak minum. Inilah yang tadi saya bilang potensi menimbulkan resistensi kebalnya si penginfeksi bakteri terhadap antibiotiknya. Jadi kalau diberikan antibiotik yang sama lagi tidak akan mempan ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang obat-obat yang kausatif tadi yang menyembuhkan, mengatasi penyebab ya. Jadi kayak seperti tadi bagaimana meyakinkan ya obat-obat simptomatik Ibu harus memang kita follow up bahwa kalau dia tidak bolak-balik ya, ini hilang sedikit rasa sakitnya sudah itu timbul lagi, berarti penyebab utamanya tidak diatasi. Tidak bisa memang diatasi hanya obat simptomatik ya. Kayak seperti itu. Jadi meyakinkannya perlu kita kapan bawa mereka harus ke dokter. Kalau memang dokter ya follow up lagi sampai ditegakkan diagnosanya bahwa ya ini obatnya yang tepat. Diagnosa ditegakkan kalau tidak bisa hanya dengan cara biasa hanya apalagi namanya lihat urin ya atau darah. Fenomena apa yang kita mau lihat di situ untuk menegakkan diagnosa ya bawa ke alat ya MRI atau apa sampai betul-betul penyakit itu ditemukan dan biasanya protap untuk setelah ditegakkan diagnosa itu sudah ada ya. Jadi protapnya ada. Biasanya kalau kami orang obat ada farmakoterapi de Viro atau misalnya dokter-dokter tertentu ada misalnya Perkeni ya.
Perkini itu ahli endokrinologi itu menetapkan basic-basic pengobatan, dia mengikuti apalagi namanya peta pengobatannya, memfollow up berapa itu ada. Sepanjang diagnosanya tepat. Makanya obat itu berefek tepat diagnosa, tepat dosisnya, follow up oleh farmasi dalam hal minum obatnya secara benar, bagaimana membuat patuh pasiennya dengan konseling, ya itu semua kita pastikan Ibu, ya. Jadi ya kalau kayak tadi diagnosanya tidak tepat, hanya tidak itu sakitnya timbul tenggelam, ya iya, karena obat simptomatik kayak gitu. Harus ditegakkan diagnosanya, mungkin ada penyebab utamanya. Nah, kalau penyebab utamanya diberikanlah obat untuk mengatasi penyebabnya. Itu mungkin ya Ibu Sofia. Siap Ibu. Iya, makasih. Ada lagi? Ibu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu ada satu lagi boleh? Iya, silakan. Silakan ini. Mungkin ini diskusi Bu. Ada teman saya Bu, kebetulan kita masih satu kecamatan, tapi beda lokasi ya, lumayan jauh lah, sekitar 2 jam. Jadi itu ada kesalahpahaman antara pustu yang satu dengan Pak Mantri gitu, macam yang buka praktek sendiri. Sedangkan yang Pak Mantri ini dengan pustu, Pak Mantri lebih biasa kalau ada yang berobat itu Ibu suka kasih obat paten katanya, kata teman saya yang di bagian pustu, bagian kebidanan. Sedangkan yang direkomendasikan dari dinas itu kan biasa di pustu itu kan generik Bu. Di situ teman saya tuh kayak mereka tuh kayak jadi kesalahpahaman Bu. Terus masyarakat itu kalau tidak sembuh juga itu rata-rata menyalahkan pihak pustu. Itu bagaimana Bu? Maksudnya untuk kita lebih bijak di tengah-tengah masyarakat Bu. Maksudnya kan kita orang kesehatan kan bukan harus cari uang aja kan Bu. Maksudnya kita juga harus saling menghargai gitu Bu maksudnya. Terima kasih Bu, mohon maaf kalau ada salah kata tuh. Iya, enggak apa-apa. Ini lumrah aja pertanyaannya Bu Sofi ya. Jadi selalu memang yang diragukan adalah obat-obat generik. Dianggap obat kalau bahasa awam, wah ini obat yang apalagi namanya? Ini terlaku. Kayak gitu ya. Saya sebagai seorang farmasis Bu, saya selalu mengkonsumsi kalau ada generiknya. Ya contoh saja, kemarin mertua saya dikasih sporetik. Sporetik itu harganya 49.000 per biji. Terus saya minta generiknya Cepexin. Cepexin itu 10 kali lipat di bawahnya itu harga gitu, Bu. Dan sembuh juga gitu. Kenapa? Karena secara kalau saya orang obat Bu, obat generik dengan obat paten yang perbedaan harganya banyak yang signifikan. Walaupun juga ada beberapa Bu obat paten itu artinya merek obatnya dimereki oleh pabrik, bukan dari zat aktif yang dikandungnya. Ya misalnya kayak itu ya tadi paracetamol isinya merek obatnya Samol karena dikasih nama oleh pabriknya namanya Sambe, ya jadi namanya Samol kayak itu ya. Atau misalnya kayak tadi yang sporetik, saya lupa pabriknya apa, tapi itu mahal banget kayak gitu Bu. Ya, nah itu dokternya yang meresepkan. Saya sebagai seorang farmasi yakin dan percaya obat generik dengan obat paten semua adalah obat standar. Kita garis bawah ya standar. Artinya apa? Bahwa obat ini menyembuhkan, terstandarisasi, tidak akan keluar isi edarnya Bu kalau tidak terstandar. Tapi yang membedakan memang mungkin ada kecepatan dalam menyembuhkan, tapi kan memang beda harga. Kecepatannya begini, biar sama-sama bisa sembuh. Bisa saya pas minum terus kayak gitu ya. Lah harganya memang berpuluh-puluh kali lipat kayak gitu ya. Karena mungkin bahan bakunya dia sangat bagus dari Amerika punya. Ada juga bahan baku biasa yang agak murah itu dari India. Tapi semua bersertifikat. Kalau di pabrik ada namanya COE, Certificate of Analysis, semua harus standar. Kita follow up semua ini ada standarisasi. Sehingga kalau obat generik itu murah, ya itu biasanya pertama tetap dia standar, tapi mungkin dalam proses produksi dan proses bahan baku tetap dia ada di bawah harga dari yang the best gitu Bu. Sama sih sebenarnya mobil Eropa dengan mobil dari Jepang, ya mobil Eropa itu kan memang excellent banget, biar kapan ada demo dipecahkan kacanya, ya kacanya tidak akan pecah-pecah. Tapi kalau mobil Jepang, tapi harganya sangat beda. Mana yang paling laris? Semua bisa menjalankan fungsi sebagai
alat transportasi. Mirip begitu, Bu, ya. Jadi tetap ada perbedaan mungkin di kecepatan dalam hal menyebabkan ada perubahan yang dirasa ke arah, wah enak nih dia rasa pasiennya, adalah tetap begitu. Tapi semua standar. Makanya kalau saya dikasih pilihan, saya selalu menggunakan obat generik. Tidak, yang menjadi permasalahan, ada semacam stigma, dari mana dia klaim obat-obat puskesmas, wah itu obat-obat yang murah, yang kayak memang untuk orang menengah ke bawah, ada gitu-gitu tuh. Saya selalu memperlihatkan contoh bahwa saya mengkonsumsi obat puskesmas, biar obat yang lepas-lepas begitu. Yang penting, yang dipastikan jangan kurangi regimen. Misalnya contoh, kalau misalnya amoksisilin, ya dikasihnya itu minimal sekali 5 hari sekarang, 3 kali sehari selama 5 hari kalau ada penyakit infeksi yang sudah ditegakkan diagnosanya oleh dokter. Tapi kalau misalnya kita dikasih di puskesmas hanya, ini contoh Bu ya, hanya 8 biji, itu kan tidak cukup gitu Bu secara regimen. Nah itu yang biasanya kami, kalaupun itu menjadi jatah karena gratis, tapi infokan bahwa belilah pada saat habis belikan dan beri tambahannya dengan resep ini dan sebagainya, dipastikan itu tercapai regimen. Itu yang harus dilakukan. Kalau masalah, wah ini dia tidak mau mengkonsumsi, ada malahan yang praktik-praktik itu dia langsung kasih obat paten. Itu kan dengan harga, ada harga yang harus dia bayar kayak gitu, ya. Nah, tapi kalau di puskesmas itu adalah pengobatan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdepan, ya kita harus yakin bahwa yang kita kasih, jangan juga kita yang tidak yakin Bu ya, sebagai tenaga kesehatan di puskesmas, kita harus yakin. Ya, terutama keyakinan dengan role model. Saya selalu begitu. Saya yang memberikan contoh. Saya memberikan contoh bahwa itu dan meyakinkan bahwa obat ini standar, tidak mungkin diedarkan oleh pemerintah dikasih di fasilitas kesehatan tingkat pertama kalau itu tidak standar. Bedakan standar dengan kecepatan dalam hal menyembuhkan. Tidak ada obat yang beredar tidak standar sepanjang itu memang betul-betul bukan obat palsu Bu ya, bukan obat yang neko-neko gitu ya. Dan saya yakin di fasilitas pelayanan pemerintah itu seperti itu. Kalau ada yang melakukan praktek terus ini ya persaingan-persaingan apa, itu adalah hal yang harus kita buktikan juga bahwa masyarakat sudah harus lebih cerdas. Kalau banyak di sini untuk bagian promosi kesehatan, ya itu harus betul-betul giat ya dalam memperkenalkan seperti apa sebenarnya kita menyikapi obat, seperti apa obat itu diperlakukan dalam aturan minum, penyimpanan sehingga obat bisa dijaga dan potensi untuk menyembuhkan sesuai tujuannya itu tercapai, itu yang harus dipastikan. Makanya kompetensi farmasi biasanya maksimalkan pengobat efek terapi, minimalkan efek samping, tiadakan efek toksik. Itu slogan kami di farmasi ya kayak itu. Mungkin itu Bu Sofia, saya karena kasusnya ya kayak seperti itu minimalnya ya. Oh, siap Ibu, terima kasih Bu. Oke, Bu Sofi. Bagaimana? Ini sudah 16:59 ya. Begini Bapak Ibu semua, kebetulan di kampus saya lagi di kampus ini. Saya takutnya sudah ditutupkan pintu ya, karena tadi sudah berderet-deret. Kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan ajukan ke chat WA. Insya Allah saya akan jawab sesuai kemampuan saya dan kapasitas saya ya. Untuk hari ini terima kasih banyak karena sudah memperhatikan perkuliahan ya, sudah mengikuti walaupun mungkin ada ngantuk-ngantuk, ada yang mengerjakan yang lain dan sebagainya, silahkan ya. Saya menjalankan tugas saya karena saya biasanya bukan bertanggung jawab ke Sista Malati atau ke Bapak Ibu saja, tapi saya bertanggung jawab ke Tuhan untuk menjalankan tugas saya ya. Jadi ini hari kita akhiri, nanti kita akan ketemu lagi dengan recharge waktu Pak Marjuni ya. Hari Minggu ini kayaknya saya Ibu Gusna Ners bisa dinonaktifkan dulu nonaktifkan dulu minta ya agak ya oke. Jadi apalagi namanya untuk hari Minggu ini kebetulan saya harus menghadiri perayaan IKA Farmasi IKA Unhas. Jadi ada jalan santai, saya lupa tadi ya. Bisa saya sebenarnya saya menyediakan waktu kalau hari Ahad kemarin ada Pak Marjuni, bisa hari Ahad Bu. Sepanjang semua juga bersedia ya, supaya kita sama-sama enak lah kayak gitu ya. Yang lain juga tidak diambil waktunya untuk keluarga. Tapi kalau sekiranya hari Jumat ini pas waktunya kita 2 kali itu wes saja, boleh-boleh saja. Nanti saya akan sediakan jam kosong saya ya. Cuma kemarin ini agak susah di kelasnya Bapak Ibu semua karena kebetulan saya oplosan mengajar
untuk dosen lain di tempat saya, sehingga terjadi perubahan di schedule kayak gitu ya. Tapi salah akan kita kejar semua yang kelas ya, sudah selesai di obat. Kalau Bapak Ibu tinggal 1 kali obat, kita masuk lagi 1 kali vaksin ya. Jadi kalau setuju kita di Jumat kayak seperti ini, tidak membosankan Bapak Ibu karena tidak ganti-ganti dosen ya. Saya juga takut kayak seperti itu. Kita akan di Jumat depan, kita di pertemuan 1 kali tentang obat, aspek hukum ya, dari obat agak menarik juga dia punya kajian, baru kita masuk di vaksin ya. Vaksin 3 kali pertemuan ya, kita kuliah kayaknya 7 kali pertemuan saja ya, include dengan ujian ya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu semua, saya mohon pamit ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya dan background keilmuan saya, dan insya Allah saya sampaikan secara bertanggung jawab ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah panjang ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya pamit ya. Iya, sama-sama.